menjauhkan manusia dari nilai ajaran agama itu sendiri. Itulah yang disebut jahiliyah modern. Dan ini berefek pada psikologi agama manusia sekarang. Zaman kegelapan, ya sekarang ini sudah mendekati zaman ke-8. Ya kita bicara tentang jahiliyah ya. Mau dikatakan jahiliyah kuno ataupun jahiliyah modern, itu intinya tetap jahiliyah. Dulu waktu manusia belum mengenal Tuhan, manusia itu disebut sebagai makhluk jahiliyah. Hidupnya dalam kegelapan. Maksudnya dalam kegelapan ini jauh dari pencerahan, jauh dari hidayatullah, jauh dari petunjuk Allah. Itu jahiliyah. Kemudian mereka menciptakan berhala-berhala dalam dirinya sendiri. Kenapa dalam dirinya sendiri? Karena berhala itu muncul dari konsep cipta dan rasanya. Kemudian mau diwujudkan dalam bentuk apapun, itu teraktualisasi dari berhala itu sendiri. Kemudian Allah dengan sifat Rahman Rahimnya menurunkan atau mengutus Rasulnya untuk memperkenalkan Tuhan kepada manusia. Maka mulailah manusia mengenal Tuhan. Disitulah konsep syahadat, persaksian adanya Tuhan. Ibadah awal dulu adalah karena sudah mengenal Tuhan, manusia mulai dalam setiap afnalnya atau tingkah lakunya selalu menyambungkan ingatannya kepada Tuhan dan menyambung rasanya kepada Tuhan. Maka ada, kalau sekarang mungkin bisa disebut dengan zikir, wirid, dan warid itu. Karena keakrabannya dengan Tuhan ini, maka manusia mulai ditundukkan. Kalau dalam konsep Islam namanya ruko. Ini penghormatan kepada Tuhan. Selanjutnya mulailah manusia menyembah Tuhan itu, memuja dan memuji Tuhan itu. Menyembah itu sujud namanya. Nah, kalau puja-puji itu i'tidal namanya. Seperti itu. Itulah kalau di dalam Islam awal mulanya diajarkan sholat. Dan untuk menjaga persaksian dan persujudan ini, syahadat dan sholat ini, manusia harus mengendalikan dirinya supaya tidak lepas dari keduanya. Konsep pengendalian diri ini dikenal dengan puasa. Nah, syahadat dan sholat yang sudah terjaga oleh pengendalian diri ini menyempurnakanlah hubungannya dengan Tuhan si manusia ini tadi, dengan mulai mendarmakan daya hidupnya, daya kuasa, dan daya kekuatannya untuk kemakmuran makhluk yang lain. Mengorbankan sedikit apa yang dia miliki untuk orang lain. Itulah awal konsep zakat. Dan semuanya itu akan berproses dalam satu kesempurnaan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara makhluk dengan penciptanya. Nah, ajaran penyempurna ajaran agama itu, ajaran penyempurna agama manusia itulah disebut dengan awal mula ajaran haji. Dalam hubungannya dengan jahiliyah modern ini, kalau dulu zaman kuno berhala-berhala itu muncul sebagai kufurnya Allah, mengkufukan Allah. Tapi sekarang yang namanya berhala-berhala ini bukan mengkufukan, tapi akan menjauhkan manusia dengan Tuhannya. Sekarang saja manusia sudah mulai meninggalkan syahadatnya. Jadi kesadaran atas Tuhan dan merasakan adanya Tuhan dalam keseharian itu mulai menipis. Kenapa? Karena manusia sudah dituntut begitu banyak
dan akhirnya terjadi keterikatan, pemelekatan dengan tercukupinya kebutuhan, terpenuhinya keinginan dan tercapainya angan-angan. Itu masyarakat atau manusia semakin jauh dengan Tuhan. Yang dia ingat dari bangun tidur sampai tidur lagi itu bagaimana dia mencukupi kebutuhannya, memenuhi keinginannya, dan menggapai cita-cita dan angan-angannya. Kalau syahadat ini sudah mulai menipis maknanya, maka akan berefek pada sholatnya. Sholatnya akan jauh dari kekhusyukan. Kenapa? Ketika dia Allahu Akbar, yang muncul adalah nafsunya. Baru pertama kali mengucap Allahu Akbar, sudah ingat tentang angan-angan, keinginan, kebutuhan, dan cita-citanya itu sudah muncul. Dan itu merusak kekhusyukan. Dan sekarang manusia pengendalian dirinya dengan keadaan di dunia ini sudah mulai luntur. Itu berarti manusia sudah mulai meninggalkan puasa. Segalanya mulai tak terkendali sekarang ini. Yang paling ngeri lagi adalah konsep zakat ini. Kalau dulu dalam sejarahnya manusia mendharmakan daya hidupnya, daya kuasa dan daya kekuatannya untuk yang lain, sekarang adalah membunuh hidup, membunuh daya kuasa dan daya kekuatan orang lain untuk mencukupi diri sendiri, untuk kehidupannya sendiri. Itu bukan hanya meninggalkan zakat, tapi sudah tabrakan dengan konsep zakat itu. Maka konsep haji, kesempurnaan hubungan dengan Tuhan juga mulai luntur. Dan mungkin bisa dikatakan sekarang ritual-ritual agama itu menjadi satu hal yang jauh dari nilai bahwa ritual itu sebagai satu ibadah yang sakral kepada Tuhan. Syahadat itu sakral, puasa itu sakral, sholat itu sakral, zakat itu sakral, haji itu sakral. Jadi manusia kehilangan sakralannya dalam hubungannya dengan Tuhan. Disitulah berhala itu sudah bukan kufu lagi, tapi satu hal yang menjauhkan manusia dari nilai ajaran agama itu sendiri. Itulah yang disebut jahiliyah modern. Dan ini berefek pada psikologi agama manusia sekarang. Kita tahu agama itu kan hidayah atau petunjuk Tuhan. Kalau diterima oleh akal budi, maka ajaran itu akan menjadikan atau membentuk budi pekerti yang agung bagi manusia. Kalau dia memberi hidayah kepada hati, akan mencapai satu titik ketenangan, kekhusyukan, dan kedamaian hati. Itu. Makanya zaman dulu ketika mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, itu sebagai satu luapan, satu aktualisasi budi pekerti, kekhusyukan hati. Maka zikir itu terucap. Sekarang yang terjadi perubahan psikologi agama itu, mengucap Allahu Akbar itu yang muncul apa? Emosi, emosional. Takbir, Allahu Akbar, emosi yang muncul. Mungkin karena merasa diri paling benar, yang lainnya salah, merasa diri paling suci, yang lainnya kotor, merasa diri baik, yang lainnya buruk. Jadi itu emosional itu. Jadi bukan menundukkan sang manusia kepada sang Khalik, tapi malah justru membakar emosi. Seperti itu. Terjadinya psikologi agama yang berubah drastis ini berefek kepada orang-orang yang di dalam ngajinya, ngasah jiwa itu mencari ketenangan, mencari kedamaian, mencari kekhusyukan. Sekarang kebingungan, kita mau ngaji kemana? Di mana-mana kok berbau politik, berbau intrik, berbau penghakiman dan yang lain. Jadi agama bukan untuk menyorot dirinya untuk muhasabah, tapi untuk menyorot yang lain. Maka muncullah pengkafiran, pembid'ahan, pensalahan. Itu kan penghakiman semua. Di sini akhirnya agama
kehilangan makna intinya. Kasihan mereka yang ingin mencari kekhusyukan, kedamaian, ketenangan. Ya memang sudah zamannya kayak gini. Gimana? Ya alhamdulillah, semoga saja ini satu pertanda baik ya. Muncul sekarang majelis-majelis zikir ya, walaupun nggak nampak di dunia khalayak ramai ya. Munculnya majelis-majelis zikir, menghayati zikirnya, menjiwai zikirnya itu sebenarnya mengembalikan manusia pada esensi syahadat itu tadi. Insya Allah kalau sudah syahadatnya khusyuk, nanti akan berimbas kepada sujudnya yang khusyuk, sholatnya yang khusyuk. Dan keduanya ini akan muncul budi pekerti, kekhusyukan, ketenangan, kedamaian. Maka nanti syahadat itu menjadi budi pekerti dan kekhusyukan, sholat itu sebagai budi pekerti dan kekhusyukan, puasa, zakat dan haji itu sebagai aktualisasi budi pekertinya orang yang beragama dan tanda khusyuk. Ini munculnya majelis-majelis zikir ini, alhamdulillah semoga nanti akan menjadi mahdi ya, satu sistem yang menunjukkan manusia pada kemurnian agamanya. Seperti itu. Nah, kalau sudah syahadat dikembalikan kepada yang murni, ya karena kita sudah kembali kepada kemurnian, pengenalan diri pada Tuhan, nanti akan muncul ajaran-ajaran sholat yang murni, di puasa yang murni, zakat yang murni, haji yang murni. Insya Allah tidak akan membiarkan bumi ini atau manusia dalam kegelapan. Karena titik tolak gelap dan terangnya bumi ini ya manusia itu. Kalau manusianya rusak ya hewan rusak, tumbuhan rusak, alam rusak. Seperti itu. Pemimpin-pemimpinnya rusak, negara-negara rusak, muncullah perang yang muncul dari kerusakan itu. Maka ada satu keyakinan suatu saat di akhir zaman ketika kegelapan itu sudah menggejala atau merajalela, muncullah Imam Mahdi. Itu Satrio Pininge, Ratu Atil, itu adalah satu sistem yang memberi pencerahan kembali pada manusia dan mengembalikan manusia pada agamanya yang murni tadi. Nah, ada juga konsep Yaumul Qiyam, hari kebangkitan. Qiyam itu bangkit, bangkitnya agama Tuhan, seperti itu. Nah, itu yang merajai adalah Tuhan. Malik Yaumiddin itu tadi. Insya Allah tidak akan membiarkan ini semua. Sebab kalau ini terbiarkan, bagaimana generasi penerus kita? Kalau kita saja yang hidup di saat ini sudah jauh dari kekhusyukan, jauh dari budi pekerti yang disebabkan oleh ajaran agama kita, bagaimana anak cucu kita? Dan tidak mungkin Allah membiarkan ini semua. Tapi ini sudah muncul, ini gejala-gejala jahiliyah modern ini memang sudah menggejala ya. Kita tahu teknologi handphone itu sudah menjauhkan kita dengan Tuhan. Teknologi kendaraan, ya, motor mewah, mobil mewah, sudah menjauhkan diri dari Tuhan. Seperti itu. Terus sekarang kita cari rezeki juga sulit, ya. Padahal nggak sulit tuh. Sekarang nggak banyak orang lapar itu nggak banyak. Tapi ya manusia merasa sulit. Kenapa merasa sulit? Ya karena jauh dari hakikat agama itu sendiri. Ya kalau kita mau menata ya dari diri kita sendiri. Kita harus kejar syahadat yang sejati itu gimana, sujud yang sejati itu gimana, puasa yang sejati itu gimana, zakat yang sejati dan haji yang sejati itu gimana. Kita kejar gitu. Kita mulai dari diri kita pribadi. Kayak gitu. Nah, budi pekerti ini berhubungan dengan diri sendiri. Kalau kita sudah mencapai titik kesejatian ibadah tadi, kita sudah berbudi pekerti sama diri kita sendiri. Kalau sudah kita bisa berbudi pekerti dengan diri kita sendiri, kita akan bisa berbudi pekerti dengan makhluk lain, manusia lain,
hewan, tumbuhan, dan budi pekerti dengan alam semesta ini, budi pekerti dengan leluhur kita. Gitu. Kita sudah dijauhkan dengan ajaran untuk berbudi pekerti dengan leluhur kita, leluhur jagat, leluhur keturunan, seperti itu, leluhur negara. Kita lupa dengan pahlawan-pahlawan yang mendirikan negara ini, seperti itu. Insya Allah suatu saat nanti akan kembali kepada masa pencerahan lagi. Tapi bagaimana caranya saya nggak tahu. Wallahu a'lam, seperti itu saja. Seandainya tahu, saya nggak berani mengungkap di media sosial seperti itu.